Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah hal yang mungkin dianggap remeh, tapi itu sangat penting untuk mengelola toko ikan hias. Jadi hal ini kadang sering dilupakan untuk para pemilik toko ikan hias pemula ya. Nah, hal itu adalah mencatat transaksi yang terjadi, baik pengeluaran atau pemasukan. Jadi untuk awal-awal biasanya kan orang males mencatat, apalagi untuk di Indonesia ini untuk budaya literasi atau budaya menulis dan membaca itu masih sangat rendah ya. Jadi memang hal ini menjadi suatu PR. Nah, mencatat suatu transaksi dalam toko ikan hias atau toko apa saja itu sangat penting ya, karena ini dari situ kita bisa mengetahui berapa keuntungan atau kerugian yang didapat, terutama pada misalnya hitungannya bulan ya, pada bulan ini misalnya bulan ini kita bisa tahu untungnya berapa atau ruginya berapa, kemudian bulan depan untungnya berapa, ruginya berapa. Nah, dari pengalaman itu kita bisa memperbaiki nanti. Oh, berarti kita bisa mengoreksi toko kita untuk lebih baik lagi di bulan selanjutnya. Jadi biar tidak rugi terus. Jadi semakin menambah jam terbang kita dalam mengelola toko sehingga nanti akan menghasilkan suatu keuntungan. Nah, mencatat transaksi itu sekarang juga sudah mudah ya, bisa memakai aplikasi-aplikasi yang di HP itu, jadi sudah bisa pakai itu. Tetapi kalau saya lebih suka memakai buku karena lebih mudah, lebih gampang untuk membukanya. Jadi kalau membuka data-datanya itu mudah. Sementara kalau HP kan kadang nanti kita malah bukan mau buka data-data toko transaksi yang terjadi di toko kita, tapi biasanya malah membuka WA, membuka sosial media atau membuka hiburan yang lain. Jadi malah kadang tidak fokus untuk membuka atau mempelajari atau mengecek berapa sih penghasilan untuk hari ini misalnya itu. Nah, biasanya saya memakai dua buku, misalnya contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada dua buku. Nah, misalnya buku yang merah ini untuk buku pengeluaran, kemudian yang buku yang warna apa ini, warnanya hijau, enggak tahu ya, ini untuk buku pemasukan. Jadi dibikin dua macam biar tidak amburadul ya. Jadi misalnya yang merah tadi untuk pengeluaran itu maksudnya barang yang kita beli. Misalnya beli ikan moli seperti ini misalnya, kemudian peralatan intinya barang-barang yang kita beli untuk dijual. Jadi itu saja. Nah, kemudian untuk buku yang warna hijau ini nanti bisa kita isi untuk pemasukan. Misalnya nanti ada yang beli, nah kita catat di situ, misalnya tanggal 21 Februari. Nah, kita catat misalnya ada yang beli moli 10 ekor, misalnya satu ekornya harganya 2.500, berarti kalau 10 ekor berarti nanti sudah 10 dikali 25.000 ya. Nah, nanti itu kita catat di pemasukan itu. Nah, kemudian kita cek di buku pengeluaran itu, misalnya di buku pengeluaran kita belinya moli ini misalnya harganya 1.000 ya per 50 ekor. Nah, misalnya. Nah, kemudian nanti karena sudah laku berapa tadi, 10, berarti kita simpan uang 10.000 itu. 10.000 nya kita simpan nanti. Nah, sisanya itu yang kita pakai untuk keperluan kita, misalnya buat beli makanan, atau nanti dikumpul-kumpul buat bayar listrik atau apa saja yang menunjang kehidupan si penjual tersebut. Jadi yang
25 tadi kan, yang 15.000 maksudnya itu kita pakai untuk keperluan kita. Yang 10.000 nanti kita simpen untuk dipakai untuk modal lagi, modal toko lagi. Jadi misalnya tadi belinya per ekor grosir ya, per ekor itu harganya 1.000, jadi kalau 10 ekor berarti 10.000 ya. Nah 10.000 nya disimpan. Namun itu tergantung kebijakan kita juga ya, bisa juga lebih. Kalau bagus malah lebih, misalnya yang disimpan 10.000, bukan 10.000, 15.000, yang dipakai itu hanya 10.000, karena kan ikan seperti ini kan kadang ada yang mati juga. Nah untuk menutupi yang mati-mati itu, jadi kadang modalnya kita lebihkan. Jadi misalnya sudah laku 10 ekor harganya 25.000, nah 15.000 nya bisa disimpan, bisa untuk modal lagi. Kemudian yang 10.000 kita pakai untuk yang keperluan kita. Jadi seperti itu. Jadi ini pentingnya mencatat di sini. Jadi kita bisa tahu berapa keuntungannya, berapa kerugiannya. Jadi itulah pentingnya mencatat. Atau bisa Anda amati saja di toko-toko yang sudah besar itu kan, biasanya dia itu mencatat, bisa juga memakai komputer. Nah itu tergantung kebijakan, mau pakai komputer, mau pakai HP, mau pakai buku, itu tergantung kebijakan. Tapi kalau saya lebih suka pakai HP karena tidak perlu nyalain listrik kan, tinggal sedia kertas sama buku sama pulpen saja. Nah kemudian bagaimana bentuk tabelnya? Nah bentuk tabelnya tuh bebas-bebas saja, terserah Anda yang mengelola itu. Jadi di sini saya tidak kasih contoh karena itu kan bisa ditulis sendiri misalnya, atau dipelajari sendiri. Misalnya ikan moli seperti ini kan, misalnya harga grosir 10.000. Oke, misalnya bukan 10.000 ya, 1.000 ya. Misalnya hari ini tanggal 24, misalnya 24 Februari 2023. Nah beli moli 50 ekor, misalnya 50 ekor. Harga grosirnya misalnya per ekor 1.000 ya. Ini hanya misal saja ya, karena tiap daerah kan beda-beda. Nah tulis saja gini, ini misalnya pemasukan kayak gitu. Nah sudah, misalnya nanti mau beli apa lagi, misalnya ikan tanah limbata, misalnya limbata beli 10, misalnya per ekornya harganya 10.000, misalnya 10 kan 10 ekor, terus harganya 10.000 berarti 100.000. Nah sudah, misalnya hari ini pengeluarannya seperti ini. Nah ini sudah dicatat. Kemudian kalau pemasukan sama juga. Nah misalnya ini pemasukan misalnya ada yang beli moli tadi itu, moli 25.000, 10 ekor ya, satu ekornya 2.500 kalau di sini ecernya kan. Nah nanti jadi 25.000. Kemudian ada yang beli limbata. Nah limbata ini bisa kita jual 15 atau 20.000 ya. Nah misalnya ada yang beli limbata 1 ekor harganya misalnya 15.000 karena lagi promo ya, jadi dibikin murah 15.000. Nah kemudian di sini 15.000. Nah ini pemasukan hari ini, misalnya ini tanggal berapa ya, 24 Februari misalnya 2023. Nah sudah, ini nanti tinggal dilihat ketika tokonya sudah tutup kan. Nah kita baru cek ini pemasukannya berapa. Misalnya kalau di total ini berapa ya, 40 ya, 40.000. Nah ini tidak, uang 40.000 ini tidak semuanya kita ambil. Jadi kita hanya ambil sebagian saja yang merupakan keuntungan. Contohnya ini kan molinya tadi kan per ekor 10.000, berarti kita ambil saja kita ambil 15.000 aja. Ini kita ambil untuk modal uangnya 15.000, ini kita simpan di
kas di tabungan aja ya, tabungan untuk nanti beli modal lagi, beli ikan lagi. Ini yang masuk tabungan. Kemudian yang limbata ini kan juga 10.000. Nah, untung 10.000 juga. Berarti ini yang masuk tabungan. Jadi sisanya ini yang 10 sama 5.000, 15.000 ini yang kita simpan untuk harian ya. Untuk kitanya maksudnya. Nah, ini yang bisa kita pakai, bisa untuk beli makanan, beli apa ya, pokoknya keperluan kita lah. Kalau yang ini kita simpan untuk nanti beli untuk modal lagi. Nah, di sini kenapa saya lebihkan jadi 5.000 bukan 10.000, karena biasanya ada ikan yang mati juga. Jadi untuk mengganti juga ikan-ikan yang mati. Jadi sengaja saya lebihkan. Jadi seperti itu. Ini hanya contoh sederhana saja, mungkin ada yang lebih canggih saja ya. Jadi tujuannya apa? Tujuan mencatat ini biar tidak bangkrut, karena kita tahu berapa sih keuntungan dan kerugiannya. Kalau kita tidak tahu atau tidak mencatat kan kadang asal-asalan. Misalnya uang masuk langsung kita pakai untuk ini, uang masuk kita pakai untuk beli yang kita senangi atau yang kita inginkan, ya, bukan yang kita butuhkan. Akhirnya nanti ketika sudah waktunya isi stok ikan, kita kebingungan, waduh nggak ada uang. Nah, akhirnya pinjam uang, terus terlibat kayak pinjol itu atau yang bunganya tinggi itu kan yang berbahaya. Itu kan sudah tokonya bangkrut, terus nanti harus terlibat masalah utang. Itu yang sangat menakutkan. Jadi memang harus dihindari hal-hal seperti itu ya, biar salah satunya ya ini dengan kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran. Terus jangan bernafsu untuk menghabiskan semua yang kita dapatkan dari penjualan hari ini. Misalnya nih 40.000 langsung kita aku ingin misalnya ke mana ya, pokoknya ke tempat rekreasi, terus ingin ini beli makanan ini. Nah, itu nanti akan cepat habis dan nanti tidak ada modal, akhirnya bingung, terus terlibat pinjam sana sini. Nah, terus yang bahaya kan nanti utangnya, bunganya membengkak, dan itu yang menjadi masalah. Jadi ini hanya pengalaman saya saja, mungkin banyak yang kurang ya. Jadi sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.